Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Garganika, nomor 6 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Imadirian Dwi Cahyadi, nomor absen 11, kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Made Mesa Gobel, nomor absen 22 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Pududin Indrawan, absen 35 dari kelas 11 IPA 1. Perjuangan Polstrat. Perjuangan bangsa Indonesia di Polstrat adalah perjuangan secara komparatif, yaitu berupaya mencapai kemerdekaan dengan bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Polstrat sendiri adalah sebuah politik yang berasal dari Belanda, lalu menyebar ke Hindia Belanda yang kita sebut dengan Lembaga Dewan Rakyat. Bisa diartikan semacam DPR Hindia Belanda. Dewan Rakyat ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda didirikan di Batavia pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Trium bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda, Thomas Bastian Plaat. Latar belakang pembentukan Polstrat sendiri berawal dari rasa ketidakpuasan kepada pemerintahan Belanda yang dilakukan oleh para tokoh organisasi pergerakan nasional yang ingin keadilan pemerintahan Hindia Belanda dengan adanya demokratisasi untuk pendudukan Nusantara. Pada awal disetujuinya, pembentukan Volksraad alias Dewan Rakyat di Hindia Belanda hanya untuk meredam amarah Bumiputra atau menenangkan suasana supaya Belanda mendapatkan hak otonomi India. Yang mana keadaan itu sangat kacau dengan banyaknya kaum pemberontak untuk melawan pemerintah Belanda yang makin lama makin semena-mena layaknya menjadi tuan rumah sebagai tamu bagi bangsanya Nusantara. Karena pada sejatinya Volksraad ini hanya sebagai badan penasihat yang hanya berhak memberikan usul-usul kepada pemerintah Hindia Belanda, sekaligus sebagai pelindung pertama kaum pribumi dan tanda peduli dengan hajat kehidupan pribumi serta nasibnya. Meskipun hanya sebagai legislatif, di mana semua keputusan kembali kepada dewan tertinggi yaitu Dewan Belanda. Hal ini, Volksraad hanya mempunyai kekuasaan terbatas di mana hanya bisa memberikan nasihat saja. Namun, dalam hal anggaran belanja, Hindia tidak berhak memutuskan. Dalam History of Nusantara, karangan VK di sana terdapat gambaran ringkas mengenai Volksraad. Dewan Rakyat terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dan diangkat oleh Gubernur Jenderal. Dewan Perwakilan Rakyat pada zaman kolonial ini berhak mengeluarkan undang-undang yang dipicu oleh meletusnya PD ke-1 di Eropa pada Agustus 1914. Di sana Belanda membutuhkan bantuan dari Bumiputra. Tujuan menyetujui pembentukan Volksraad menurut Belanda ini sangatlah berbeda jauh dari kenyataannya. Dewan Rakyat Hindia yang dianggap sebagai boneka pemerintahan untuk mengendalikan amarah Bumiputra, tapi alhasil melahirkan sederet nama besar yang berpikir visioner seperti M.H. Tahmarin, Abdul Muiz, Otto Iskandar, yang nantinya perjuangan mereka akan menjadi corong perjuangan Hindia Belanda. Sayangnya Volksraad berakhir ketika Jepang mendarat di Hindia Belanda dengan bermuka malaikat tapi berhati iblis, sehingga penduduk pribumi menyambut hangat mereka dengan harap dapat membantu penderitaan mereka selama ini yang begitu dalam disertai dengan waktu yang tak cukup lama. Secara resmi pada tahun 1942, Volksraad sudah tidak berfungsi lagi, dengan kata lain sudah berakhir. Pada tanggal 15 Agustus 1942, orang Asia itu berhasil menduduki Batavia yang menjadi pusat peradaban bagi Nusantara sendiri. Pada tanggal 7 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Dengan takluknya Belanda kepada Jepang yang mengakibatkan seluruh perangkat kelembagaan kenegaraan yang diciptakan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda terhapus, termasuk Volksraad. Masa berakhirnya pemerintahan kolonial. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan kolonial, berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Kebijakan politik etis diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap perubahan mendasar terhadap dibukanya pintu politik bagi kaum Bumiputra, meskipun perubahan itu berjalan lambat. Masuknya Bumiputra sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum Bumiputra diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapatnya dalam Volksraad. Walaupun Volksraad tidak memberikan kesempatan pada Bumiputra untuk berunding, setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia yang membukakan wawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan kolonialisme. Selama masa 1920-an, politik etis mulai kehilangan prinsip-prinsip asosiasinya.
Politik etis kemudian dipandang sebagai tugas kemakmuran yang tetap berjalan dalam pengamanan masyarakat Indonesia. Pada akhir 1920-an, pergerakan yang dilakukan kaum terpelajar mengarah pada nasionalisme sebagai arahan politiknya. Berbeda dengan bentuk-bentuk pergerakan lama yang didasari pada ideologi pan-islamisme dan komunisme. Hal itu terlihat pada gerakan-gerakan mereka di bidang sosial dan ekonomi. Pada 1930-an, pikiran-pikiran asosiasi dilahirkan kembali seperti yang disebutkan dengan gerakan STU yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda. Hal itu tidak juga memperbaiki kemerosotan rencana-rencana pemerintah kolonial, sampai akhirnya datangnya Jepang. Kenalkan, nama saya Putu Deddy Indrawan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Garing Dika, nomor 6 dari ulang. Perang perjuangan Hindia Belanda. Sayang, Volksraad berakhir ketika